صلوا على نور الذي عرج السماء. Kemudian sebelum rukun-rukunnya perhatiin juga, syarat-syarat sahnya sholat itu kudu perhatiin juga. Sebab kalau syarat-syarat sahnya ini kita kagak perhatiin, nanti sholat kita kagak sah. Ada berapa syaratnya? Ada berapa syarat sah sholat? Ada 9.000 ya. Ada tuh 7 ya. Ada 7. Yang pertama itu masuk waktu. Udah masuk waktunya, nggak boleh ente sholat zuhur belum masuk waktu. Saking semangatnya nih ngaji ya, saking semangatnya ngaji, maklum baru hijrah semangat banget ngaji kemana-mana. Saking semangatnya ngaji, sholat dia semangat banget ya. Johor ya, yang tadinya jam 12 kurang seperempat, jam 11 udah sholat. Yang tadinya 4 rakaat, dia tambahin 5 rakaat ya. Mumpung lagi semangat ya. Nggak bisa ya, ada aturannya. Masuk waktu. Kemudian udah masuk waktu, istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Nggak boleh kita ngadep atau ngebelakangin kiblat. Bumi kan bulat, jadi kita mau kemana-mana aja tetap aja nah, itu nanti larinya ke situ-situ juga arahnya. Nah ini orang kebanyakan belajar ilmu-ilmu yang ngawur ya. Nggak dibarengin dengan syariat ya. Saya pernah nemuin orang begitu sholat. Kita sholat ngadep ke barat, dia ngadep ke timur. Ngadep ke timur ini sholat. Sekarang misalkan Habib ngaji nih ya, ngajinya dari si Habib tinggal di Lemah Abang, ngaji ke Cikarang. Saya tinggal di Kerawang, saya ngaji dari Kerawang, Habib dari Lemah Abang. Kita sama-sama ngaji ke Cikarang ya. Jaraknya jauhan mana, Habib? Dia bilang jauhan Kerawang. Iya, berarti pahalanya banyakan mana, Habib? Banyakan yang jauhan ya. Makin sulit ya makin gede pahalanya. Nah, itu dia, Habib. Kalau Habib kan ke barat lebih dekat ke kiblat, makanya saya ngadep timur. Agak jauhan ini dulu. Ya udah terserah lu dah. Selalu ya. Orang edan mah bebas ya. Orang edan bebas. Gitu ya. Dalilnya begitu. Ada yang begitu, ya Allah. Itu orang ngajinya bagaimana? Istiqbalul kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Terus yang keempat, suci badan, pakaian, sama tempat. Yang kelima, satrul aurat, nutup aurat ya. Sholat lanjang bulat boleh, nggak boleh, harus tutup aurat laki-laki segimana, aurat perempuan segimana. Kemudian yang ke berapa itu? Yang keenam itu meyakini kefarduannya. Nah yang ketujuh nih yang penting nih. Yang ketujuh yaitu tidak meyakini fardu-fardu sholat itu sunnah hukumnya, atau rukun-rukun sholat itu sunnah hukumnya. Nih yang penting di sini nih. Ya, kita kudu belajar nih rukun-rukun sholat ada berapa, itu kudu tahu. Ya. Baca surah selain surah Fatihah itu rukun apa bukan? Baca Fatihah rukun apa bukan? Itu kudu tahu kita. Kalau kita menganggap rukun sholat itu sunnah, bisa-bisa nggak sah sholat, karena itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 12.
2.500. Ada 13. Ada kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 17 atau 14. Dengan tumak ninahnya ditambahin. Yang muhkamat ya, ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Perbedaannya hanya di tumak ninah. Tumak ninahnya dicantumin, ada yang nggak dicantumin. Kalau nggak dicantumin berarti semuanya 13 ya. Semuanya 13, tapi termasuk tumak ninah di dalamnya, nggak dicantumin cuman ya. Ada 13 rukun sholat. Dari ke-13 itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun maknawi. Rukun qauli itu rukun yang berkaitan dengan ucapan. Rukun yang berkaitan dengan ucapan. Kalau misalkan rukun yang berkaitan dengan ucapan kagak diucapin, kagak sah sholatnya. Contoh rukun qauli apa? 1. Takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram kudu berbunyi, kagak boleh kagak berbunyi. Sholat marapi pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, pakai rida, pakai minyak wangi, bawa siwak, begitu takbir. Itu salam ditanya, apa entar? Tapi kenapa takbirnya nggak bersuara? Ada takut pria. Ini takut pria. Ini nih yang begini nih ya. Casingnya mah bagus ya. Casingnya keren, dalamnya tetap handphone Cina juga ya. Nah, iya, rukun qauli ucapan kudu disuarain. Allah Akbar. Nah, kudu disuarain. Kalau makmum juga kudu suara tetap, sekedar kedengeran sama dirinya. Kalau imam biar kedengeran makmum, Allahu Akbar. Kalau makmum cukup kedengeran sama dirinya. Allahu Akbar. Perempuan juga tetap disuarain. Coba ente perhatiin dah yang sholat. Ada gak yang takbir yang gak berbunyi? Ada. Itu bisa dua kemungkinan. Satu emang kagak tahu. Dua gagu. Maaf. Andai kata orang gagu pun tetap disuarain. Sekedar dimengerti sama dia. Tetap harus disuarain. Nggak usah dipaksain, kudu jelas gitu. Tetap harus disuarain. Makanya ucapan disebutnya qauli, ucapan. Yang namanya ucapan itu kudu ada bentuk suara yang keluar ya. Kalau kagak ada bentuk suara yang keluar, itu namanya tulisan ya. Gitu. Itu penting tuh. Makanya ngaji fikihnya ya biar rajin juga. Ulangin lagi nggak apa-apa ya. Ulangin terus dari tahun ke tahun belajar Safinah. Udah berapa kali hatam itu Safinah. Agak apa-apa udah. Safinah juga kalau kita kuasain udah bagus banget itu. Mencangkup hampir semua ibadah sehari-hari kita. Belajar tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini penting. Sholat ini yang pertama kali ditanya. Nanti yang ditanyain sama Allah bukannya ente itu dulu di dunia kerja apa nganggur, apa usaha. Kalau emang kerjanya ini jadi pegawai negeri apa pegawai swasta. Pegawai negeri eselon berapa? Oh kalau saya pegawai swasta, karyawan kontrak apa karyawan tetap, kagak ditanya itu. Nggak ditanya ya. Usaha apa? Usahanya misalkan kebuli apa? Kebuli jengkol. Misalkan ya, nggak ditanya itu mah belakangan. Yang pertama ditanya sholat yang pertama ditanya. Makanya sholat benerin.
Karena sholat ini hubungan kita sama Allah. Sholat ini satu akar kata dengan kata silatun. Silatun artinya hubungan. Sholat baik, hubungan kita sama Allah baik. Sholat nggak baik, hubungan kita sama Allah kagak baik. Kayak begitu aja, kayak sinyal. Kalau mau dapat sinyalnya yang baik, ya cari posisi yang baik. Cari posisi tempat yang sinyalnya kuat. Perhatiin tuh sholat. Makanya kata Nabi SAW, beliau sampaikan, kam min musallin laisa lahu min sholatihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat laisa lahu min sholatihi, nggak dapat apa-apa dari sholatnya illa ta'ab, kecuali capeknya doang. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kata Nabi, banyak orang yang sholat, tapi nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capeknya doang. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak perhatiin syarat dan rukunnya. Ya Bib, urusan sholat itu mah urusan Allah, Bib, diterima apa kagak diterima itu urusan Allah. Nggak bisa begitu. Kalau untuk urusan syarat rukunnya, ini urusan kita. Urusan itu nanti diterima nggak diterima itu urusan Allah, betul. Tapi syarat rukunnya wajib buat kita perhatiin. Kalau untuk urusan diterima apa nggak diterimanya, serahin sama Allah. Tapi kalau syaratnya, rukunnya wajib untuk kita pelajarin. Ya. Habib, saya udah tua, Habib, boro-boro belajar yang begitu-gituan, Habib. Justru udah tua. Ya. Justru udah tua, kesempatan buat memperbaiki sholat kita yang kemarin mungkin belum sempurna. Ilo keburu apa, Habib? Ya andai kata keburu, Allah Maha tahu. Ya Rob, nanti malaikat bersaksi, ya Rob, fulan bin fulan ini udah tua tapi masih belajar tentang sholat.